Halo semuanya, kembali lagi di channel Watch Benefit dengan aku Rio. Di video kali ini aku bakal membahas sebuah jam tangan wanita terbaru dari brand Digitech. Jam tangan ini benar-benar masih fresh ya ketika aku bikin video ini. Belum banyak yang terjual di pasaran. Dan untuk desain jam tangan ini dibekali gaya desain sporty dan modern. Dan untuk yang aku pegang saat ini warnanya juga kalem, tidak mencolok seperti jam tangan terakhir yang kita bahas. Nah, seperti apa detail dari jam tangan ini? Simak terus aja video ini sampai habis. Tapi sebelum aku ngebahas jam tangannya, buat kalian yang suka seputar jam tangan, mulai dari jam tangan analog, digital, dan yang lainnya, tanpa perlu ragu langsung aja subscribe channel ini dan jangan lupa untuk tekan tombol notifikasinya juga. Oke, langsung aja jam tangan yang aku bahas kali ini yaitu sebuah jam tangan dari brand Digitech dengan kode BDA4110T. Jam tangan ini masuk dalam kategori jam tangan Anadigi, di mana penunjuk waktunya merupakan analog dan juga digital. Secara tampilan, jam tangan ini tentu aja memiliki desain sporty dan juga modern. Tampilannya cukup simple, nggak terlalu neko-neko ataupun terlalu banyak aksen. Jam tangan ini juga dibalut dengan warna yang cukup kalem. Jadi buat para cowok pun aku rasa masih akan cocok pakai jam tangan ini. Oh ya, ngomongin soal warnanya, untuk warna yang kita review ini berwarna biru. Dan berhubung jam tangan ini masih baru banget, jadi kita belum dapat informasi si Digitech ini memberikan varian warna apa aja untuk seri jam tangan BDA4110T ini. Oke, sekarang kita ngomongin soal bodinya. Bodi jam tangan ini berbentuk lingkaran dengan gaya desain simetris. Keseluruhan bodi tertata rapi dan cukup seimbang. Tidak ada satu hal kecil pun yang membuat desainnya ini jadi kurang enak. Oke, mari kita bahas detail dari jam tangan ini. Untuk tampilan luar, desain seperti ini yang kita suka. Ini desain yang oke banget. Terlihat cukup simpel dan juga simetris. Desainnya ini terlihat cukup seimbang, di mana tidak terdapat aksen yang terlalu menonjol pada jam tangan ini. Pada bagian bezel terdapat keterangan logo Digitech dan water resist yang dicetak berwarna putih. Sedangkan di bagian bezel kiri dan kanan terdapat keterangan fungsi dari masing-masing tombol tapi dicetak senada dengan warna bodinya. Dengan kondisi seperti ini, maka jam tangan akan terlihat cukup simpel. Untuk penunjuk waktu, jam tangan ini menggunakan dua penunjuk waktu yaitu analog dan juga digital. Di mana penunjuk waktu analognya ini ditujukan dengan jarum jam berbentuk sword atau pedang yang di tengahnya ini ditanamkan fitur luminous. Jadi jarum jam ini dan menitnya tentunya bisa menyala dalam gelap setelah sebelumnya ini terkena dengan cahaya. Jadi sangat membantu banget dalam kondisi gelap yang tiba-tiba. Untuk indeks marker pada jam tangan ini tidak menggunakan angka, melainkan menggunakan indeks marker berbentuk stick. Dan untuk ukurannya aku rasa cukup pas sih, nggak kekecilan, jadi masih cukup mudah untuk dibaca. Selain itu, pada indeks marker ini juga diberi aksen warna chrome yang sedikit mencolok. Jadi lebih memudahkan kita untuk membacanya. Lalu di bagian dalam dialnya ini terdapat logo Digitech dan keterangan dual time. Subdial digital jam tangan ini hanya ada satu bagian. Untuk bagian LCD-nya menggunakan jenis positif LCD, di mana background-nya ini berwarna putih dan tulisannya berwarna hitam. Nah, keunggulan dari penggunaan jenis positif LCD adalah tulisannya jadi lebih mudah untuk dibaca. Ditambah dengan adanya fitur L-backlight, maka membaca waktu pada jam tangan ini akan sangat mudah. Untuk subdialnya ini berbentuk lingkaran dan menurut aku ini ukurannya cukup kecil.
Dalam mode home time, subdial ini berfungsi untuk menampilkan jam, menit, dan juga detik. Selain itu, subdial ini juga berfungsi untuk menampilkan isi dari mode yang sedang kita pilih. Jam tangan ini punya 4 tombol dan 1 knop putar. Di sisi kiri jam tangan ini ada 2 tombol yang masing-masing berfungsi sebagai tombol light dan juga tombol mode. Dan di sisi kanan ada tombol start atau stop dan juga tombol reset. Knop putar ditempatkan di arah jam 3 dengan ukuran yang tidak terlalu besar serta diberi tekstur bergerigi. Tentunya membuat semakin mudah untuk men-setting jam tangan ini di mode analognya. Untuk keempat tombolnya ini tidak diberi tekstur sama sekali, namun memiliki ukuran yang pas. Tidak kekecilan dan punya feel tekan yang enak banget. Oke, kita pindah ke bagian belakangnya. Ada banyak informasi seperti kekuatan water resist, nomor modul, tipe jam tangan, dan material dari backcase ini sendiri. Untuk di bagian tengahnya ini ada logo Digitech yang dicetak lebih besar dibandingkan informasi yang lainnya. Untuk finishing jam tangan ini diberi matte pada keseluruhan bodi. Secara keseluruhan terlihat rapi finishingnya. Tulisan kecil di dalam dial serta engravingnya semua tersaji rapi. Tidak ada yang melebar kemana-mana. Jadi good job lah Digitech sekarang. Sudah semakin baik kualitasnya. Lanjut, mari kita bahas spesifikasi dari jam tangan ini. Jam tangan ini punya diameter bodi sebesar 40 mm dengan ketebalan 16 mm. Dan strapnya ini memiliki lebar 19 mm dan panjang 208 mm. Untuk material case pada jam tangan ini berbahan resin. Begitu juga dengan tombol-tombolnya. Dan hanya bagian buckle dan backcase yang menggunakan bahan stainless steel. Hampir keseluruhan material bodi pada jam tangan ini berbahan resin, termasuk dial windownya juga menggunakan resin glass. Alhasil, bobot dari jam tangan ini jadi ringan banget. Dan gak cuman ringan, jam tangan ini juga bakalan terasa nyaman buat dipakai sehari-hari karena menggunakan strap berbahan rubber atau karet. Untuk tekstur strapnya ini halus banget, dan selain itu strap jam tangan ini asli lentur banget. Selain nyaman dipakai, jam tangan ini juga punya nilai fungsionalitas yang tinggi berkat adanya fitur alarm, stopwatch, dan juga dual time. Selain itu ada juga fitur L-backlight yang sangat berguna untuk membaca dial jam tangan dalam kondisi minim cahaya. Dan untuk warna lampunya ini biru, jadi kelihatan lebih keren. Yang terakhir ada fitur water resist 10 bar yang artinya jam tangan ini sudah bisa untuk nemenin aktivitas kalian dalam berbagai kondisi dan juga cuaca. Lanjut, aku akan bahas gimana cara setting jam tangan Digitech BDA4110T ini. Untuk setting waktu analognya pada jam tangan ini terbilang cukup mudah. Caranya kita tinggal tarik knob putarnya, kemudian putar searah jarum jam. Lalu kita sesuaikan dengan waktu yang ada. Ketika sudah selesai, jangan lupa untuk merapatkan kembali knob putarnya. Nah, untuk setting waktu digitalnya, kita bisa tekan dan tahan tombol reset sampai detiknya ini berkedip. Lalu tekan tombol reset untuk berpindah ke pengaturan jam. Kemudian untuk merubah angkanya, kita bisa tekan tombol mode. Kemudian tekan lagi tombol reset untuk berpindah ke pengaturan menit. Tekan tombol reset lagi untuk pindah ke pengaturan tahun. Dan tekan lagi tombol reset untuk pindah ke pengaturan tanggal dan juga bulan. Ketika sudah sesuai, kita bisa tekan lagi tombol start atau stop. Jadi kesimpulannya, jam tangan ini nggak yang feminim banget. Dimana buat cowok pun aku rasa masih akan cukup pede pakai jam tangan ini. Untuk ukuran jam tangan ini juga cukup kecil, jadi akan cukup mudah untuk disesuaikan dengan tangan para wanita ataupun tangan pria yang memiliki pergelangan tangan yang kecil kayak aku gini contohnya.
Desain yang simpel dan juga modern membuat jam tangan ini mudah diadaptasikan dengan style pakaian manapun. Dan ngomongin soal teknologi, jam tangan ini tentunya juga sudah mengusung teknologi yang sudah modern. Jadi bakal oke banget buat kalian bergaya. Untuk fiturnya juga tergolong cukup lengkap buat aktivitas harian. Dan satu lagi alasan kenapa jam tangan ini patut untuk dikoleksi adalah garansinya. Digitech punya garansi resmi di Indonesia, jadi mempermudah kalian misalkan mau mengklaim garansinya. So, itu tadi penjelasan tentang Digitech BDA 4110T. Yang penasaran dengan harganya, jam tangan ini dibanderol dengan harga di bawah 200 ribuan aja. Jadi buat kalian yang mau mengadopsi jam tangan ini, link pembeliannya udah aku taruh di kolom deskripsi di bawah. Sekian dulu untuk video kali ini. Buat kalian yang suka sama videonya, silahkan kalian share ke teman-teman kalian. Dan buat yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya. Aku Rio, sampai jumpa di video selanjutnya.